Surga dan neraka bukanlah sesuatu yang jauh di seberang sana, tapi surga dan neraka hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Sang Raja yang mempengaruhi hidup kita, yang menentukan pilihan dan keputusan kita, yang menjadi latar belakang segala hal yang kita perbuat, sesungguhnya kita sedang mewujudkan surga di dunia. Ada satu cerita seorang prajurit samurai yang menempuh perjalanan jauh, panjang, melelahkan, penuh resiko, hanya untuk bertemu dengan seorang rahib tua di pertapaan jauh di pedalaman pelosok pegunungan pula. Dan dia membawa sebuah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, apa itu surga, apa itu neraka. Setelah lama antri, akhirnya dia berkesempatan bertemu dengan rahib tua di pertapaan itu. Dia bertanya kepada rahib, tunjukkan, jelaskan kepada saya, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu neraka, apa itu surga. Sang rahib diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Si prajurit ini pun terus menerus mengulangi pertanyaan. Dia bilang, untuk apa saya jauh-jauh datang, lelah, capek, penuh risiko kalau tidak mendapatkan jawaban. Dia melontarkan pertanyaan itu berulang-ulang dengan nada yang semakin keras dan emosi yang semakin memuncak, karena dia merasa tidak dihiraukan. Dan pada akhirnya, setelah dia di puncak kemarahan, dia sudah di ambang batas kesabaran, dia lalu bilang sama rahib, kalau kau tidak mau jawab ini, saya bawa pedang dan saya akan bunuh kau. Dengan penuh emosi, tetap sang rahib tidak bergeming, sehingga akhirnya dia kehilangan kesabaran, dia kehilangan kontrol diri, dia ambil pedangnya dan dia mau bunuh ini si rahib tua ini. Apa yang terjadi saudara-saudari ketika dia menghunuskan dan mau menebas kepala sang rahib? Rahib lalu mengatakan, nah, inilah neraka. Prajurit samurai ini tercengang. Dia menurunkan pedangnya. Sejenak dia terdiam, tertegun dengan pernyataan yang sangat singkat dari rahib itu. Lalu dia menangis. Dia malu, dia tertunduk lesu. Lalu dia memeluk sang rahib, dia mencium kakinya sang rahib dan meminta ampun. Maafkanlah saya, orang yang egois, orang yang mudah sekali terbawa oleh emosi, orang yang mudah sekali terprovokasi, orang yang mudah sekali juga mau menyakiti, bahkan mau membunuh orang. Orang yang tidak sabar, dan seterusnya dan seterusnya. Dia menangis. Sang rahib menepuk pundaknya, mengatakan, inilah surga. Prajurit ini pun kembali disadarkan, mendapatkan pencerahan yang luar biasa, bahwa ketika orang mau mengampuni, orang mau memaafkan, orang dengan rendah hati mau menghormati sesama, ketika orang membangun niat untuk kebaikan orang lain, ketika orang mau menunjukkan sikap dan kata-kata yang penuh kasih kepada orang, di sanalah surga sedang diciptakan. Saudara dan saudari sekalian, surga dan neraka bukan perkara nanti,
kemudian. Tapi surga dan neraka adalah perkara hari ini. Surga dan neraka adalah ketika kita memperlihatkan sebuah sikap dan kelakuan tertentu. Ketika Yesus sungguh menjadi dasar bagi kehidupan kita, Dia adalah Sang Raja yang mendrive kita. Seperti seorang sopir yang mengendalikan, menyetir mobilnya. Begitulah juga hidup kita. Ketika kita membiarkan diri kita didrive, disopiri, disetir, dipengaruhi, dikuasai, diarahkan oleh Yesus, pasti di sana ada kasih, pasti di sana ada kebenaran, di sana ada kebaikan, dan disitulah surga hadir bagi kita. Amin. Tapi sebaliknya di luar Yesus, tanpa Yesus, dengan mudah kita akan didrive bukan oleh Tuhan tapi oleh hantu, bukan oleh Yesus tetapi oleh iblis, dan di sanalah neraka sedang kita ciptakan bagi diri kita, bagi keluarga, bagi sesama, bagi siapapun yang mengalami kehadiran kita. Ibu dan bapak, saudara-saudari, mudah-mudahan perayaan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam, sungguh boleh membangkitkan kesadaran kita dan memperbaharui hidup kita semua. Biarlah dalam segala peristiwa Yesus menjadi Sang Raja yang mempengaruhi, mengarahkan setiap tapak langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.